Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nursadi dari Prodi Manajemen 23A. NPM saya ialah 234111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat bisnis. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya, dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikiran, atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerja sama, dan lain-lain. Yang keempat, alat untuk mengingat. Misalnya, surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Bagian-bagian surat bisnis. 1. Kepala atau kop surat. 2. Nomor urut atau kode. Intern atau bulan atau tahun pembuatan. Yang ketiga, tanggal. Yang keempat, hal atau perihal. Yang kelima, alamat tujuan. Yang keenam, salam pembuka. Yang ketujuh, isi surat. Dan ke-8, salam penutup. Yang ke-9, nama organisasi atau unit organisasi yang mengeluarkan surat. Yang ke-10, nama penanda tangan. Yang ke-11, jabatan penanda tangan. Yang ke-12, lampiran. Yang ke-13, inisial pengonsep dan pengetik. Prosedur bisnis. Yang pertama, prosedur bisnis merupakan rangkaian tahapan tertentu yang dilewati pelaku transaksi bisnis, yaitu berkenalan, meminta penawaran, menawarkan, memesan, dan mengirim pesanan sebelum sampai ke puncak kegiatan bisnis. Yang kedua, puncak kegiatan bisnis adalah transaksi, yaitu terjadi kesepakatan jual beli yang ditandai oleh penyerahan barang atau dilakukannya aktivitas jasa oleh penjual dan penyerahan uang sebagai nilai tukarnya oleh pembeli. Yang ketiga, pemeran utama dalam kegiatan bisnis, atau bisa disebut juga penjual dan pembeli. Macam-macam surat bisnis. Yang pertama, surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang bermaksud memperkenalkan usaha, perusahaan, barang, atau jasa. Di dalam surat perkenalan telah ada unsur penawaran yang sifatnya terselubung atau implisit. Syarat membuat surat perkenalan bisnis: memperkenalkan nama, alamat, nomor telepon, faksimili, dan bidang usahanya. Manfaat barang atau jasa yang diperkenalkan harus dapat meyakinkan pembaca bahwa barang yang diproduksi berkualitas baik dan telah banyak dipakai. Macam-macam surat bisnis. Yang kedua, surat permintaan penawaran atau permintaan harga adalah surat yang isinya meminta kepada penjual atau produsen untuk menyampaikan penawaran atau daftar harga yang akan dibeli oleh pembuat surat. Yang perlu diperhatikan dalam membuat surat permintaan penawaran. Yang pertama, menetapkan jenis barang dan kapan barang tersebut diperlukan atau bentuk layanan jasa yang disajikan oleh penjual. Yang kedua, menanyakan syarat pembayaran, syarat penyerahan, potongan harga, dan garansi yang diberikan. Yang ketiga, cara pengiriman barang. Yang keempat, meminta daftar harga atau katalog, brosur, atau sampel. Yang kelima, peralatan yang dipakai penjual sebagai penunjang, kalau ada. Yang ketiga, surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Dibedakan menjadi dua,
macam. Penawaran atau inisiatif penjual. Penawaran sebagai balasan surat permintaan penawaran. Syarat-syaratnya, bahasa surat harus menarik. Isi surat tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Isi surat harus bersifat memotivasi pembaca agar ingin tahu lebih lanjut tentang sesuatu yang ditawarkan. Harus berisi keterangan yang lengkap dan sebaiknya dilampirkan gambar-gambar. Sifat penawaran. 1. Penawaran bebas. Yang kedua, penawaran berjangka. Yang ketiga, penawaran bebas. Yang keempat, surat pesanan atau order adalah surat dari pemesan atau pembeli kepada penjual yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Surat pesanan memiliki posisi yang kuat karena merupakan surat beli. Yang perlu diperhatikan dalam surat pesanan, yang pertama, nama, jenis, tipe, dan ciri-ciri lain barang yang dipesan. Yang kedua, jumlah atau banyaknya pesanan. Yang ketiga, cara pembayaran. Yang keempat, cara pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki. Yang kelima, waktu penyerahan atau pengiriman yang diinginkan. Yang kelima, surat pengiriman pesanan atau barang adalah surat penjual kepada pembeli yang menerangkan pengiriman barang dan sebagai pengantar untuk dokumen yang dikirim. Atau apabila jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, antar kota, antar pulau, dan antar negara. Keterangan dalam surat pengiriman pesan atau barang. Yang pertama, berdasarkan order atau pesanan yang mana barang dikirim. Yang kedua, jenis barang apa saja yang dikirim. Yang ketiga, berapa jumlah barang yang dikirim. Yang keempat, dengan alat angkut apa barang dikirim. Dokumen apa saja yang dilampirkan. A. Faktur atau invoice, tanda bukti penjualan atau penyerahan barang. B. Surat angkutan barang. Kendaraan darat, surat jalan. Kapal laut, bill of lading atau BL, B atau L atau consignment. Kapal udara, airway bill atau AWB. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.